Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Baik, di video kali ini kakak akan menjelaskan terkait materi bilangan bulat kelas 7 ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat dan selamat menyimak ya. Kita mulai. Baik, bilangan materi bulat ya. Matematika kelas 7. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu pengertian bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli ya. Nah, jadi bilangan bulat positif itu nama lainnya bilangan asli. Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini ada garis bilangan ya. Panahnya ke kanan dan ke kiri ya. Lalu di tengah-tengahnya ada angka 0. Di sebelah kanan 0 itu 1, 2, 3, 4 ya. Bilangan asli, bilangan bulat ya. Nah, jadi yang ke kanan itu adalah bilangan positif atau bilangan asli ya. Lalu yang sebelah kiri angka 0, nah itu bilangan negatif. 0. Nah, setelah itu min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Jadi bilangan bulat negatif dimulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya. Tak terhingga. Ini juga yang positif, tak terhingga ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Bila adik-adik masih bingung, anggap saja bilangan positif itu tangan kanan kita, bilangan negatif itu tangan kiri kita ya. Kalau tangan kanan itu selalu melakukan hal-hal yang positif, dan tangan kiri itu terkadang melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu. Jadi ini bentuk bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Nah, ini tadi yang seperti kakak bilang, bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Lalu bilangan bulat negatif ya, ini dihitungnya secara mundur ya. Kalau bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, dan titik-titik ya. Nah, kalau bilangan bulat negatif ya, itu ditulisnya itu titik-titik dulu ya. Titik-titik, baru min 4, min 3, min 2, min 1 ya. Dan terakhir ini min 1 ya. Karena 0 itu sudah bukan bilangan bulat negatif. Lalu bilangan 0 yang angka 0 seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini di dalam bilangan bulat itu ya, itu termuat bilangan-bilangan seperti ini ya. Yang pertama bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulai dari 0 ya. Mulainya dari 0 dan biasanya itu positif ya, angkanya positif ya. Jadi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu namanya bilangan cacah. Ingat ya, mulai dari 0 dan angkanya positif. Itu bilangan cacah. Lalu yang kedua bilangan asli ya. Bilangan asli itu dihitung dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau kakak bilang tadi bilangan positif ya. Ingat, dihitung atau dimulai dari angka 1. Yang ketiga ada yang namanya bilangan genap ya. Bilangan genap ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya, seperti 2, 4, 6, 8. Pokoknya habis dibagi 2. Itu namanya bilangan genap. Yang keempat bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau ada sisanya kalau dibagi ya. Seperti contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Lalu yang kelima itu bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri ya. Jadi habis dibagi oleh bilangan 1
dan bilangannya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kedua adalah operasi hitung bilangan bulat ya. Kita mulai masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan ya. Coba kita lihat di sini. Soal nomor 1 ya, kita ibaratkan pakai variabel dulu. A ditambah B ya, itu sama saja A ditambah B ya. Jadi A ditambah B sama dengan A ditambah B ya. Misal seperti ini ya. Misalkan A ditambah B itu sama dengan, ini maksudnya mungkin B ditambah A ya. Mungkin ini maksudnya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya kalau A-nya misalkan 1, B-nya sama dengan 2, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1 ya. Jadi yang ini diralat nih, diralat ya. Maksudnya pakai sifat yang ini. Lalu yang kedua, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B ya. Jadi kalau misalkan A-nya 1, berarti 1 dikurangi B, B itu adalah 2, sama dengan 1 ditambah min 2. Gitu modelnya ya. Bisa dipahami ya? Baik. Lalu nomor 3, misalkan kalau A-nya tadi kita bilang 1 dan B-nya 2 ya. Min A ditambah min B sama dengan min dalam kurung A ditambah B. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya ini. Min 1 ditambah min 2 sama dengan min 1 dalam kurung 1 ditambah 2 ya. Jadi seperti ini. Lalu yang nomor 4, A dikurangi dalam kurung min B sama dengan A ditambah B. Nah, maksudnya gimana? A dikurangi A-nya tadi 1 ya. 1 dikurangi min B dalam kurung min B ya. Oh iya, tadi 2 ya, 2 ya. 1 dikurangi dalam kurung min 2 sama dengan 1 ditambah 2. Oke, ini permisalannya seperti itu. Oke, contohnya nih yang bawah. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti dia pakai sifat yang mana nih? Nomor 1 ya. Lalu 6 dikurangi 4 sama dengan A ditambah min 4 sama dengan 2. Berarti dia pakai sifat nomor 2 ya. Atau pakai pemisalan nomor 2. Lalu ada lagi min 3 ditambah min 2 sama dengan min 3 ditambah 2 sama dengan min 5. Nah, ini yang ketiga nih contohnya. Lalu yang keempat, 9 dikurangi dalam kurung min 5 sama dengan 9 ditambah 5. Nah, ini seperti yang nomor 4. Seperti itu. Gimana adik-adik? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Berikutnya perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Baik. Kita lihat contoh ya. Perkalian ini merupakan penjumlahan secara berulang ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang. Penjumlahan ini adalah perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang ya. Contohnya 3 kali 5 itu sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 ya. Maka di sini berlaku
A dikali B sama dengan AB, ya. Atau seperti ini. A dikali B sama dengan A titik B. Tapi kadang-kadang ada yang menulisnya juga AB, langsung seperti itu. Nah, lalu yang nomor 2, A dikali min B sama dengan, itu sama saja dengan min A dikali B, ya. Jadi A dikali min B sama dengan min AB, ya, seperti itu. Nomor 3, min A dikali B itu juga sama, jadi min AB. Nah, sedangkan min A dikali min B sama dengan AB, seperti itu. Kalau nggak gini ya, kakak kasih permisalan lah. Kakak kasih permisalan. Misalkan kita sepakati bahwa yang positif itu adalah pahala, ya. Pahala. Yang negatif itu adalah dosa, ya. Yang negatif itu dosa, ya. Maksudnya gimana? Contoh misalkan kayak gini. Positif dikali positif, ya. Oke. Misalkan positif dikali positif, ya. Kita ibaratkan kakak, ya, bekerja di tempat yang halal, ya. Misalkan jadi guru, ya, jadi tentara, ya. Terus gajian kan, ya. Nah, uang gajinya itu dipakai buat bayar zakat, buat sedekah, buat membantu orang miskin. Yang kakak dapat apa? Yang kakak dapat adalah pahala, ya. Bisa dipahami, ya. Sekali lagi nih. Kakak bekerja di tempat yang baik, menghasilkan uang yang halal atau yang baik, atau digunakan dengan uang yang baik, maka hasilnya akan baik atau dapat pahala. Paham, ya? Ya. Misalkan kakak bekerja di tempat yang baik, lalu kakak gajian, uangnya kakak pakai misalkan berjudi, ya. Ini contoh yang tidak baik, ya, tapi hanya contoh saja. Misalkan dipakai berjudi, dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa atau minus. Paham, ya? Sampai sini, ya. Oke. Misalkan kakak kerjanya itu ngerampok, ya. Kakak kerjanya merampok. Nah, tapi hasil uang rampokan itu kakak pakai misalkan sedekah, ya. Sedekah itu kan perbuatan baik, ya. Kakak gunakan pakai sedekah. Kira-kira sedekahnya diterima atau enggak? Nah, kalau menurut keyakinan kakak yang muslim, itu sedekahnya tidak diterima, malah mendapat dosa. Karena di muslim itu yang negatif tidak bisa disatukan yang positif, atau sesuatu yang batil tidak bisa disatukan dengan yang hak, ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu yang terakhir gimana, Kak? Yang terakhir misalkan kakak kerjanya itu korupsi, ya. Kakak kerjanya korupsi misalkan. Terus uang dari korupsi itu kakak pakai poya-poya ke manalah, ke hal-hal yang negatif, ya. Hasilnya positif atau negatif? Positif, ya. Kok positif, Kak? Iya, positif menurut mereka yang melakukannya, ya. Atau istilahnya nggak apa-apa lah gitu, ya, menurut mereka yang melakukannya. Jadi seperti itu, ya. Paham, ya? Oke, kita masuk ke soal nih. Coba, ya. Contoh. 5 dikali 6 sama dengan 30. Positif dikali positif. Hasilnya positif, ya. Atau kakak tulis di sini. 5 dikali 6 sama dengan hasilnya 30. 5 itu positif. Dikali 6 itu positif. Positif, ya. Sama dengan 30 itu positif. Oke. Misalkan yang kedua, 4 dikali min 7 sama dengan min 8. 4 itu positif, ya. Dikali min 7 itu negatif. Hasilnya adalah negatif. Min 3 itu negatif. Dikali 4. 4 itu positif. Hasilnya min 12. Min 12 itu negatif. Lalu yang terakhir, min 6 dikali min 7 sama dengan 42. Min 6 itu negatif, dikali min 7 itu negatif. Hasilnya positif. Permisalan ini, ya,
itu bisa supaya mudah mengingatnya, bisa pakai metode yang ini ya. Pakai metode yang ini gitu. Yang patokannya adalah ini. Kalau positif itu pahala, kalau negatif itu dosa. Oke, bisa dipahami ya sekarang ya. Jadi jangan kebalik-balik lagi atau jangan bingung-bingung lagi ya. Seperti itu. Oke, jika sudah paham, kita latihan ya. Siap latihan ya. Oke, nih kakak ada soal. Coba ada lihat. Nah, kira-kira nih bisa nggak mengerjakan? Kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 adalah 20 ditambah 16. Ini mudah ya. Karena 20 itu positif. 16 itu positif. Udah pasti hasilnya positif. 20 ditambah 16 adalah betul 36. Good. Nah, yang ini ya. Min 3 dikurangi min 8. Ya, anggap saja yang positif itu adalah piutang ya. Positif itu piutang. Nah, kalau yang negatif itu utang ya. Jadi yang positif itu piutang, yang negatif itu hutang ya. Misalkan kamu punya uang 34. Lalu dikurangi membayar hutang 8 ya, berarti hutangnya nambah atau kurang ya. Atau kalau kalian bingung gini deh, kalau ada tanda plus berhadapan seperti ini, itu disatukan aja, maksudnya 34 dikurang min 8, ini kan minnya berhadapan ya. Kalau berhadapan langsung aja yang 1 yang 2 jadi plus, ditambah 8 sama dengan 42. Jadi kalau ada min berhadapan dijadikan plus saja, seperti itu. Nomor 3 ya, ini udah paham ya. Oke, nomor 3, min 12 dikali 6. Min 12 itu negatif, min 6 itu positif. Udah pasti negatif dikali positif, hasilnya negatif. Tinggal 12 dikali 6. 12 kali 6 berapa? 6 kali 2, 12. Simpan 1. 6 kali 1, 6 tambah 1, 7. Jadi hasilnya min 72. Kok min Kak? Iya, karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi harus negatif 72. Seperti itu ya. Nomor 4, min 72 itu negatif dibagi min 8 itu negatif. Berarti negatif dibagi negatif hasilnya positif. 72 dibagi 8 hasilnya 9 ya. Nomor 5, 30 ditambah 12 dikurangi 8. Ini gampang ya, seperti operasi hitung biasa, berarti karena positif semua ya. 30 dikurangi 8 berapa? 30 ditambah 12 ya. 30 ditambah 12 adalah 42. 42 dikurangi 8 berapa? Hasilnya adalah 20. 4 apa 34? 34 ya. 34. Jadi 42 dikurangi 8 adalah 34. Oke. 8 dikurangi min 14 ditambah min 18 sama dengan. Nah, min 8 dikurangi min 14. Ini kalau yang berhadapan ini tadi kakak bilang apa? Ditambahkan ya. Berarti 86 ditambah 14 ya. Nah, kalau ada yang plus dan negatif itu berhadapan, berarti plusnya kalah ya. Plusnya kalah, jadinya min 18. Oke, sama dengan berapa? 86 ditambah 14. 6 tambah 4, 10. Taruh 1. 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. 10, jadi 100. 100 dikurangi 18 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Iya, 82 ya. Oke, sekarang nomor 7. Coba kalian kerjakan. Yang bisa hasilnya ditulis di kolom komentar ya. Nanti kakak koreksi. Yang jawabannya betul kakak kasih jempol. Oke.
Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk soal cerita ya. Coba kita masuk soal cerita, kita kerjakan soal cerita. Nah, ini soal bilangan bulat, soal cerita ya. Nah, kita lihat. Santi ya membeli selusin gelas. Santi membeli selusin gelas. Harganya berapa? 17.000 per gelas ya. Kemudian ia membeli 19 gelas lagi dengan harga 34.000 per gelas. Berapakah uang yang harus dibayar untuk membeli gelas-gelas itu? Ya, tadi diketahui apa? Diketahui satu gelas yang pertama itu satu lusin. Satu lusin itu berapa? 12 buah. Good. Lalu yang kedua adalah 19 gelas ya, atau 19 buah ya. Satu lusin sama dengan 12 buah. Nah, yang 12 buah ini tadi harganya adalah 17.000 ya. Lalu harga yang kedua yang 19 harganya adalah 34.000 per buah ya, berarti dikali. Nah, kita lihat dulu yang atas. Nah, yang atas itu adalah 12 dikali berapa? 17.000 berapa? 12 dikali 17.000, ayo. Jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah 204.000. Good. Lalu yang kedua, 19 gelas dikali 34. 19 dikali, maksudnya 34.000 ya. 19 dikali 34.000. Hasilnya berapa? 646.000 ya. Nah, pertanyaannya kan berapakah jumlah uang yang harus dibayar untuk gelas-gelas tersebut, ya kan? Berarti karena ditanyanya adalah jumlah keseluruhan, kita tambah saja. Tambah ya. Berarti 204.000, 204 ya, 204.000 ya, 204.000 ditambah 646.000. Jawabnya adalah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 6 itu adalah 10, taruh 1, 1 tambah 4 adalah 5, 2 tambah 6 adalah 8. Jadi, pembayarannya adalah Rp 850.000. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, semoga setelah melihat video ini adik-adik tidak pusing lagi ya untuk menghitung plus dan minus, untuk mengerjakan soal perkalian, pembagian ya, penjumlahan, pengurangan ya. Tadi kakak sudah kasih trik-trik mengerjakannya supaya adik-adik tidak bingung. Begitu juga untuk soal cerita ya. Oke, mungkin itu saja video dari kakak. Bagi adik-adik yang ingin bergabung di AK Bimbingan Belajar, silahkan bisa menghubungi nomor deskripsi di bawah ya. Karena kami membuka pendaftaran siswa baru setiap hari. Jadi untuk informasi pendaftarannya bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya ya, atau ke saudara, atau ke tetangga, atau ke siapapun ya. Dan jangan lupa di-subscribe untuk supportnya agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan lagi banyak manfaat. Di-like juga, dan jangan lupa di-share, dan ingat di komen ya. Jawabannya tadi kakak kasih pertanyaan, jawab di komen ya. Oke, itu saja dari Kak Peri. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.